Video kali ini aku akan membahas tentang rumah kontrakanku yang ternyata angker. Secara tiba-tiba dinding di ruang tengah bertingkat dua ini bergetar sehingga semua yang ada di dalamnya ikut merasakannya. Dan secara tiba-tiba bau kemenyan dan bunga kamboja kini mulai terasa menyengat, membuat bulu kuduk kami merinding. Memang, jika dilihat dari luar, rumah yang memiliki 2 lantai ini dengan pekarangan yang luas, taman yang tertata rapi, dilengkapi pula dengan fasilitas kolam renang yang terletak di samping rumah ini, sehingga tampak begitu megah dan merupakan sebuah rumah idaman bagi siapapun yang melihatnya. Namun di balik kemegahan itu tersimpan misteri. Rumah ini memang indah, dan keindahan itu pun menutupi kekurangan rumah ini. Begitu pula dengan kami berlima. Di zaman serba susah begini, apalagi di Jakarta, sebuah kota metropolitan yang semuanya serba mahal. Dan tiba-tiba kami ditawari sebuah kontrakan yang mewah, tapi murah. Membuat kami tanpa berpikir panjang, langsung setuju untuk menandatangani kontrak dengan pemilik rumah. Apalagi kami hanya mahasiswa yang berasal dari daerah yang masih bergantung kepada orang tua. Otomatis kami mencari sesuatu yang murah namun layak. Untuk mundur pun dari semuanya rasanya itu pun tak mungkin. Karena uang kontrakan itu rasanya sayang untuk disia-siakan. Awalnya aku tidak setuju atas usulan Mirna untuk memanggil dukun ke rumah ini. Namun teman-teman yang lain menyetujuinya tanpa menyadari akan akibat dari perbuatan mereka. Jadi, apa boleh buat? Aku pun setuju. Mbah dukun itu duduk bersila menghadap ke salah satu sudut ruangan. Sekali-sekali terdengar semburan dari mulutnya, menyemprotkan air ke sudut ruangan itu. Keempat temanku tampak begitu serius mengikuti perintah dukun tersebut. Terlihat dari raut wajah mereka kelihatan begitu tegang. Mbah dukun itu pun tanpa henti-hentinya membaca mantra. Entah apa yang dibacanya, aku pun tidak tahu. Karena memang aku tidak berniat untuk mendekat kepadanya. Aku hanya melihatnya dari jauh, di tangga menuju lantai 2. Sebab aku tidak tahan dengan bau kemenyan itu. Rasa-rasanya aku ingin muntah. Namun tidak begitu lama ritual itu pun selesai. Mbah dukun itu pulang dengan peluh yang bercucuran di wajahnya. Dan keempat temanku sepertinya mereka tersenyum puas. Kita akan hidup dengan tenang, tanpa gangguan itu lagi, kata Lia. Aku pun hanya bisa tersenyum pasrah mendengarnya, sambil berlalu ke dapur untuk mengambil makanan. Karena dari tadi sebenarnya aku lapar, namun Mbah Dukun itu melarangku jauh-jauh dari tempat itu. Takut kalau terjadi apa-apa kepadaku, katanya. Kini kami semua duduk di meja makan, siap untuk makan setelah beberapa menit selesai sholat maghrib. Sementara jam masih menunjukkan pukul 19:15. Tapi entah dari mana datangnya, tiba-tiba terdengar lolongan anjing. Kami merasakan kembali kecaman itu, dan semuanya terdiam membisu. Tiba-tiba azan terdengar, tandanya sholat isya pun akan segera dilaksanakan. Dan secara tiba-tiba, lolongan anjing itu pun menghilang, membuat kami merasa lega. Malam ini tidak terjadi apa-apa. Dan itu membuat temanku berpikir bahwa dukun itu telah berhasil mengusir para penghuni rumah ini. Namun, malam berikutnya, mereka kembali membuat kami semua ketakutan. Dan parahnya lagi, mereka kini menampakkan wujud mereka.
Padahal selama ini mereka hanya mengganggu kami tanpa wujud. Dan malam itu adalah puncaknya. Malam itu seperti biasa. Kami pun tidur di kamar masing-masing. Dan sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang wanita di lantai bawah. Tepatnya di kamar mandi. Aku pikir itu salah satu dari keempat temanku. Maka aku pun langsung keluar dari kamar dan berlari ke bawah. Dan keempat temanku sudah berkumpul di dekat tangga. Dan suara itu masih saja terus menjerit. Lalu kami pun saling pandang. Aku berpikir, kalau bukan di antara keempat temanku itu, lalu itu suara siapa? Dengan hati-hati kami berjalan menuju kamar mandi. Tapi tak seorang pun dari kami yang membuka pintu kamar mandi tersebut. Sampai akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan di dalam kamar mandi, seorang wanita berambut pirang tanpa busana bersandar pada tembok dengan pisau tertancap di dadanya dan tembus ke jantung dengan mata melotot. Sementara dari hidung dan matanya mengalir darah segar sambil tersenyum menyeringai kepada kami berlima. Tanpa pikir panjang, kami semua menjerit. Bahkan Anis sampai pingsan. Dan kami membawanya agak menjauh dari tempat itu. Tapi saat kami melihat ke arah kamar mandi, tidak terjadi apa-apa di sana. Air yang semula berwarna merah, kini menjadi bening kembali. Dan entah kenapa tiba-tiba lampu di rumah itu mati, membuat kami semua ketakutan. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba bermunculan kepala-kepala yang begitu banyak menyerang kami. Semuanya memperlihatkan taring mereka. Seakan-akan kami adalah makanan mereka. Dan tiba-tiba Mirna dan Susi ikut pingsan. Aku dan dia berusaha keluar dari kepala-kepala tersebut. Saat mereka akan menyerang kami, kepala-kepala tersebut berbalik arah menyerang Anis, Mirna dan Susi yang pingsan. Di depan mata, ketiga teman kami dibunuh. Tanpa kami bisa berbuat apa-apa. Tanpa menunggu lagi, aku dan Lia berlari meninggalkan tempat itu. Namun kami dicegat oleh makhluk yang sangat menyeramkan. Tingginya melebihi tinggi manusia pada umumnya. Dan di sudut bibirnya tersembul sebuah taring yang runcing. Aku masih berusaha lari saat makhluk tersebut menangkap Lia. Namun lenganku terasa berat sekali. Sehingga makhluk tersebut berhasil menangkapku setelah Lia dia bunuh. Aku sudah tak tahu apa yang terjadi saat makhluk tersebut menancapkan taringnya ke leherku. Saat itu pun aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tiba-tiba aku terbangun. Ternyata aku hanya mimpi. Kulihat di sekelilingku, semuanya tampak serba putih. Dan di sampingku, kulihat mama tidur di sisi ranjang. Mungkin karena dia kelelahan menjagaku. Merasakan aku bergerak, mama pun terbangun. Syukurlah, kamu sudah sadar sayang, tanya mama. Apa yang terjadi ma? Kenapa aku ada di rumah sakit? Tanyaku kepada mama. Entahlah, mama sendiri tidak tahu sayang. Tapi Lia menelpon mama dari Bandung dan bilang kalau mereka kamu temukan pingsan di dapur saat kalian melihat-lihat tempat kontrakan, jawab mama. Tempat kontrakan? Aku berpikir. Oh ya ma, sudah berapa lama aku pingsan? Tanyaku. 2 hari. Memangnya kenapa sayang? Jawab mama. Terus di mana Lia dan yang lainnya sekarang? Dan apakah perjanjian kontrak tersebut sudah ditandatangani? Tanyaku tanpa menjawab pertanyaan mama. Iya,
Perjanjiannya sudah ditandatangani dan mereka sudah menempati rumah kontrakan itu sejak kemarin. Besok kamu juga akan mulai tinggal di sana jika dokter sudah mengizinkan kamu pulang, kata Mama. Tiba-tiba aku merasakan sakit pada leherku, dan saat kuraba, ada 2 lubang di sana, seperti bekas gigitan.